Bertahun-tahun saya ada di fase ini. Fase dimana kepala itu gak bisa berhenti mikirin hal yang sama terus-menerus. Membuat skenario, berandai-andai, menyesali keputusan yang sudah saya buat. Sampai sedih yang berkepanjangan. Saya coba untuk mengalihkan pikiran yang berlebihan ini dengan pergi ke kajian. Tapi kok kayaknya ini cuma kayak efek sesaat ya. Karena di keseharian kita pasti ketemu sama orangnya lagi, ngeliat sesuatu yang buat kita ingat, lalu ke-trigger lagi, lalu sedih lagi. Pikiran tuh jadi berlebihan lagi, muter terus. Kadang badan ini diam, tapi pikiran tuh berlari tanpa arah. Dan tanpa saya sadari, ternyata saya ini lebih banyak hidup di pikiran saya, bukan di kenyataan. Saya baru sadar setelah saya coba memahami apa itu overthinking, pikiran berlebihan, dan bagaimana cara mengatasinya. Saya jadi sadar banget bahwa sebenarnya yang bikin capek itu bukan kenyataannya. Yang melelahkan itu bukan kenyataannya, tapi bagaimana isi kepala kita memaknai hal tersebut. Mari sejenak kita memahami apa itu overthinking. Overthinking adalah kondisi di mana seseorang, saya dulu bertahun-tahun, memikirkan hal yang sama terus-menerus, menganalisis suatu masalah secara berlebihan, menyesali keputusan yang sudah dibuat, mencemaskan masa depan, atau mikirin kemungkinan terburuk yang kadang-kadang belum tentu terjadi. Jadi teman-teman, dari pengalaman saya pribadi, overthinking atau pikiran yang berlebihan itu cuma ada dua sih. Dia bisa maju ke depan, bawa kecemasan, kayak tadi saya mencemaskan masa depan, what if, atau enggak dia bisa mundur ke belakang, bawa kesedihan yang berkepanjangan, berandai-andai. Kalau aja, coba kalau aja, seandainya. Dia overthinking itu cuma dua tuh. Sehingga penting banget buat kita untuk paham apa itu overthinking. Jadi overthinking atau pikiran berlebihan tuh bukan cuma sekedar kita kebanyakan mikir, bukan, it's not that. Itu nggak berhenti di situ aja. Karena kalau misalnya didiemin terlalu lama, kita terlalu berlarut-larut, itu bisa impact ke kehidupan kita. Seperti saya dulu ya, saya sempat kehilangan rasa syukur karena to be honest, kita dengan kehidupan yang sosial media, ngeliat orang lain, kita mulai membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Terkadang kita jadi cemas, susah tenang, kadang kita nggak pede juga karena terlalu banyak ekspektasi di era sekarang ini. Tuntutan, banyak banget tuntutan, harus sukses semua, harus cepat. Jadi di antara semua kebisingan itu tuh kita tuh kayak capek sendiri dengan pikiran kita. Oleh sebab itu, maka kita penting banget untuk paham apa itu overthinking dan belajar untuk melepas overthinking itu. Tapi overthinking itu bukan berarti melepas kayak kita berhenti mikir, nggak peduli. No, it's not about that. Tapi kita belajar kasih jeda saat kita overthinking. Kita mulai pilih nih saat kita overthinking apa yang ada di dalam kendali kita dan apa yang di luar kendali kita. Karena sejatinya tidak semua hal itu ada dalam kendali kita. Tidak semua kemungkinan buruk itu harus kita takuti. Dan tidak semua pertanyaan kehidupan itu harus ada jawabannya sekarang kan. Jadi setelah kita tahu, memahami apa itu overthinking, pikiran yang berlebihan, mengapa kita perlu paham mengenai overthinking dan dampaknya ke kehidupan kita kalau kita nggak bisa benar-benar release overthinking itu. Nah, sekarang kita belajar yuk, gimana caranya perlahan kita melepas overthinking itu. Yang pertama yang kita bisa lakukan adalah kita sadari dulu. Sadar di sini adalah kita kenali dan identifikasi pemicu overthinking kita. Learning to accept and aware.
belajar untuk menerima pikiran tersebut tanpa harus benar-benar terjebak di dalamnya. Setelah sadar, kita belajar jeda. Jeda di sini adalah berhenti, kita alihkan pikiran kita, belajar latihan mindfulness. Mindfulness ini kita belajar untuk hadir di sini, saat ini, dan kini. Kita belajar reframing tuh. Coba kita menilai, melihat dari sudut pandang yang lain. Lalu kita pilih overthinking itu mau kita pegangin terus atau mau kita lepas. Ini ada namanya teknik Sedona Method. Teknik ini pun saya masih belajar terus menerus. Seperti kita kalau nge-gym tuh ingin melatih otot, melatih pikiran pun perlu dilatih setiap hari dengan pertanyaan, boleh nggak dilepas? Mau nggak dilepas? Kapan? Jadi teknik bertanya pada diri sendiri ini tuh lebih efektif, karena sejatinya orang tuh kita itu nggak suka disuruh-suruh. Jadi dengan teknik bertanya pada diri sendiri, kita tuh jadi kayak challenge ourselves gitu. Apakah kamu mau terus megangin overthinking itu yang merugikan kamu, yang buat kamu jadi nggak bersyukur, bahkan mungkin kamu nauzubillah kufur nikmat, mau kamu pegangin terus? Boleh nggak dilepas? Mau nggak? Kapan? Kenapa bilang kapan? Itu kayak ajakan untuk segera untuk merilis itu, karena itu nggak ada bagusnya overthinking itu kamu pegangin terus. So teman-teman, selamat belajar untuk sedikit demi sedikit melepas overthinking yang ada di kepala. Izinkan saya untuk menundukkan kepala saya dan membacakan doa yang sangat indah. Ya Allah, atas apapun yang di luar kendaliku, apapun yang tidak dapat aku ubah, apapun yang aku alami, apapun yang aku dapatkan, lapangkan hatiku, tenangkan jiwaku, damaikan pikiranku. Dan untuk apa-apa yang bisa aku ubah, karuniakan kepadaku keberanian untuk melangkah dengan pertolongan dan ridho-Mu. Amin ya rabbal alamin. So, terima kasih sudah menyimak YouTube ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.